Halo saudara, saya Uncle Mandil, orang yang percaya kepada Kristus, yang mengarahkan diri kepada Kristus, yang adalah sumber imanku. Saudara, sebuah pertanyaan datang. Pertanyaan yang datang itu kepada Uncle adalah, Uncle, mengapa dikatakan kabar baik? Dan apa itu kabar baik? Jadi berbicara mengenai kabar baik, Injil, keselamatan, ya kalau kita dengar dari orang-orang yang nggak percaya Tuhan Yesus Kristus, memang keliru memahami apa itu kabar baik, apa itu Injil, keselamatan, itu bingung sekali. Bingung. Makanya ketika orang-orang yang seperti itu bingung, kemudian menginterpretasikan, kemudian menafsirkan dengan kebingungan dia, ya tidak sedikit orang yang tersesat di dalamnya, ya. Dan hari ini Uncle mau sampaikan mengapa sih ada kabar baik? Mengapa dikatakan Injil? Apa itu Injil? Apa itu Injil keselamatan? Ya. Dan hari ini dengar baik-baik. Kabar baik. Mengapa ada kabar baik? Karena ada kabar buruk. Karena ada kabar buruk, saudara. Karena ada kabar buruk. Apa kabar buruknya? Kabar buruknya adalah kematian. Kematian. Kematian ini terjadi pada satu orang, dua orang, atau gimana? Pada semua orang. Kematian ini terjadi pada semua orang. Nah, kita akan lihat kenapa kok bisa terjadi kematian. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17, di sana Tuhan Allah memberikan perintah dan juga memberikan larangan. Larangannya adalah jangan kau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Saya akan bacakan ya. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Dikatakan di sana, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di sini dikatakan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kata pasti itu berarti tidak ada lagi tawar-menawar. Apakah Allah menciptakan kematian? Tidak. Allah tidak mempunyai rencana kematian buat siapapun. Tidak. Ketika Allah telah menjadikan segala sesuatu, di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31, apa yang dikatakan oleh Allah? Ayat 31, Kejadian pasal 1 ayat 31, apa yang dikatakan oleh Allah? Yang dikatakan oleh Allah apa? Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Ya. Sungguh amat baik melihat segala yang dijadikannya itu. Jadi Allah tidak membuat rencana kematian, enggak. Allah yang ku kenal melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Allah yang mengasihiku. Dia tidak merencanakan yang namanya kematian, tidak. Tetapi yang dijadikan, yang diciptakan manusia itu, yaitu Adam, dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, Adam telah melanggar. Adam telah ragu-ragu. Adam tidak lagi percaya terhadap Allah.
yang telah berfirman kepadanya. Ketidaktaatan, ya, pelanggaran Adam yang menyebabkan yang namanya dia jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa adalah maut, kematian. Ini saudara. Makanya ketika Adam melanggar memakan itu buah, dia menyadari bahwa dia segera mati, seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Makanya dia bersembunyi di antara pepohonan. Ketika dia bersembunyi di antara pepohonan, di situ Tuhan Allah memanggilnya. Allah memanggilnya dalam Kejadian 3 ayat 9. Di manakah engkau? Kemudian Adam merespon, dan di ayat yang ke-15 pasal 3 ayat Kejadian pasal 3 ayat 15. Ada berita baik, kabar baik. Apa kabar baiknya? Mesias yang dijanjikan Allah dari pihak Allah. Keselamatan yang Allah kerjakan. Makanya dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, kalau kita baca, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Artinya adalah keselamatan hanya dari pihak Allah saja. Makanya Allah telah berfirman melalui para nabi, diutus nabi untuk menyampaikan kabar ini. Dan semua nabi mulai dari Musa, buku yang ditulis oleh Musa, kitab yang ditulis oleh Musa, hingga sampai ke Maliaki, itu mencatat semua tentang kehadiran, tentang Mesias itu. Begitu juga dengan dalam para rasul, menuliskan mulai dari Matius sampai Wahyu, menuliskan mengenai Mesias itu yang telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Puji Tuhan. Jadi ini bahwa mengapa ada kabar baik, karena ada berita buruk, yaitu kematian. Makanya Yesus berkata, Yesus dengan otoritasnya sepenuhnya, dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yang percaya kepadanya, seperti yang dikatakan oleh Allah, yang melihat anak, yang percaya kepada anak tunggal Bapa, anak tunggal Allah, dialah yang memiliki hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepadanya. Jadi percaya kepada Kristus itu artinya iman, menjadi Kristen, Kristianos, karena ini bersumber pada kata Kristus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus dalam Roma pasal 10:17. Jadi Kristus adalah sumber iman dan fokus kepada Kristus itu sendiri. Haleluya. Jadi ini saudara, menjadi orang Kristen itu bukan lahiriah, bukan mengikuti agamawiah, tidak. Tapi iman yang bersumber dan mengarah kepada Kristus Yesus. Puji Tuhan. Jadi ini saudara yang dimaksud dengan mengapa ada kabar baik, berita Injil keselamatan. Karena ada berita buruk, yaitu kematian. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.